Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi ya di mata kuliah praktik perpajakan. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mereview ya 7 kelompok akhir yang harus direview gitu ya. Nah, oke, udah bagus. Ya, yang pertama ini punyanya kelompok 4. Oh, ini kayaknya sudah ya kemarin ya. Oke, sorry. Saya coba cari yang lain. Coba yang ini. Ini punyanya kelompok 10. Ya. Ini punyanya oke, beda. Nah, ini dia PT Sayur Segar Tiap Hari namanya. Oke, ini kelompoknya Mbak Safania dan Mbak Jihan ya, atau satu orang nih. Supply. Oke, penjual ke beberapa supermarket ya. Oke. Ya. Bekerjasama dengan petani di Kabupaten Magelang sekitarnya. Kemudian ya intinya ini ya, menjual atau memasak gitu ya, mensuplai sayur ke beberapa supermarket di Indonesia gitu ya. Terus selain itu juga ke hotel, restoran, dan catering. Oke, saya langsung saja review di bulan Juli. Oke, di situ ada penjualan semua ya. Oke, karena penjualan maka dia masuknya pasti PPN keluaran. Nah, kemudian ya mau minta tolong ya Mbak untuk apa namanya transaksinya kan sudah saya infokan ya. Kalau transaksinya per bulan itu maksimal 6 transaksi, kemudian jumlah pendapatannya itu minimal 200 juta sebulan ya. Jadi kalau bisa lebih dari 200 juta sebulan. Nah, ini kan totalnya kan nggak nyampe segitu ya. Jadi tolong nanti diganti aja total ininya total brutonya ya, bukan DPP tapi brutonya. Nah, kemudian ini dia pakai 2 atau 23 ya. Kalau semua sama kalau sama-sama misalnya semua 22 atau semua 23, maka di sini nggak usah pakai 22 atau 23 ya, langsung aja. Yang lain juga sama ya, ini masih sedikit, jadi bisa diganti ya Mbak, tolong, agar hasil brutonya itu dia setidaknya per bulan itu 200 juta ya, itu paling dikit. Kalau bisa sih lebih, dan tiap bulannya harus harus fluktuatif gitu ya. Oke. Ya, kemudian kelompoknya kelompok 12. Oh, tidak bisa. Kenapa nih? Oke, bentar ya. Oh, masih nggak bisa ya, Mas. Ya, di sini konveksi ya, konveksi berarti dia perusahaannya untuk buat kerudung ya, dia proses produksi. Duh, mohon maaf nih nggak bisa digeser-geser ya. Oke, di situ ada transaksi pembelian, transaksi penjualan. Nah, untuk harga untuk jumlah transaksinya memang saya bilang maksimal 6 ya. Kemudian tapi untuk pendapatan brutonya itu minimal 200 juta. Jadi misalnya ada 6 transaksi dan itu ada pembelian dan penjualan di dalamnya, maka transaksi penjualannya itu brutonya setidaknya per bulan 200 juta, dan itu harus fluktuatif ya. Misalnya sekarang 200, mungkin besok 250, bulan depan 300 atau 400 kayak gitu ya.
Kemudian karena ini sudah menggunakan kita nanti minggu depan kita sudah mulai tugas pembuatan e-faktur, pembuatan SSP dan SPT masa. Ya, jadi ini tolong dibuatkan dulu ya, nomor fakturnya, karena penomoran faktur itu ada caranya. Jadi silakan bisa dilihat ya di buku gimana cara penomoran faktur, dan nomor faktur itu harus urut. Faktur itu dikeluarkan atau faktur itu dibuat ada dua kondisi ya. Yang pertama ketika penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan yang kedua ketika pembayaran ya. Jadi di antara dua ini mana yang lebih dahulu terjadi itu sudah bisa dikeluarkan faktur pajak. Oke, ini gitu ya Mbak. Untuk pembelian berarti nanti dia ada PPN masukan ya, dan penjualan dia ada PPN keluaran. Jadi nanti untuk PPN-nya bisa di golongkan langsung gitu ya. Ini kelompoknya Mbak Indah Wahyuningsih Salsabila. Oke, yang lain saya kira sama juga ya. Nah, nggak bisa dibuka nih, aduh, why? Oke, gitu. Selanjutnya, oh maaf ya, suara saya mungkin agak sengal karena lagi flu. Kenapa nggak bisa juga? Ya, coba ini nanti saya lihat dulu ya. Ini punyanya siapa nih? Ini punyanya Andreas Aji Senofilano. Andreas. Ini berarti ya, Mas Fernando. Ya. Oke, saya close dulu aja ya. Kok jadi kesini? Oke, ini punyanya Mas Andreas. Di mana? Ya, enable editing. Oke, dia apa nih? Datanya ini apa nih Mas? Dia perusahaan apa Mas? PT Maju Jaya ini perusahaan apa nih? Iya. Pak Mustafa. Apa nih Mas? Penghasilan dan perhitungan. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Cuman ini tuh dia bergerak di bidang apa sih Mas? PT Anda nih? Karena kok ada PT Toyota, Kanter, PT Honda, impor. Yang impor siapa? Ini atau ini? Terus kalau ini impor, ini sebagai apa? Itu ya. Kemudian ini nilai impor Anda 280 juta. Tapi pajak impor Anda 300 juta. Itu gimana? Anda beli barang 280 juta. Pajaknya 300 juta. Terus gimana? Pajak lebih besar dari harga beli barang. Ya nggak usah beli kalau gitu kan. Ya, nih lihat nih. Semuanya sama nih. 45 juta pajaknya 54. 16 juta pajaknya 19. 1 juta pajaknya 1.200.000 kan. Tolong nih diperbaiki lagi, berarti semuanya ya dari awal bulan Januari kalau gitu. Di sini juga nggak ada keterangan pekerja di bidang apa.
ya. Tulisan dulu tuh bergerak di bidang apa. Kemudian kalau nilai transaksi sih udah bagus ya, udah lebih dari 200 juta. Cuman ya itu untuk kejelasan transaksinya nggak ada. Kemudian di sini nilai 470 juta, pajak impor 49. Ini realistis ya, karena pajak lebih kecil daripada harga barang. Nah, kalau tadi cara hitung pajaknya gimana? Gitu ya, dilihat ya. Pajak impor tuh ada tarifnya, Mas. Ya nggak asal. Jadi dilihat lagi bukunya. Berikutnya, ini juga nggak bisa dibuka. Aduh, siapa ya? Oke. Ini Wijaya Shop jual mebel ya. Yang dijual ada sofa, oke, semuanya oke. Sekarang kita langsung ke bulan Juli. Oh, berarti satu bulan satu transaksi aja ya? Ya wes, gak apa-apa sih. Yang lekuitansi 600 juta. Jumlah pajak apa nih? Oke. Ya wes, gak apa-apa wes, Mbak. Ya meskipun saya maunya tuh formatnya tuh keterangannya PPN tuh sendiri, PPh sendiri, dan setidaknya satu bulan tuh jangan cuma satu transaksi gitu ya. Karena nanti di kehidupan nyata perusahaan kalau cuma satu bulan satu transaksi dia pasti akan rugi gitu ya. Bisa mungkin bisa di ini ya, Mas atau Mbak, ini dilengkapi lagi aja lah ya, biar nggak sedikit. Masa satu bulan cuma satu laporan, dan itu rata lagi tiap bulan cuma satu doang ya. Oh, ini Mas Andreas tadi ya. Ini Jakom. Oke, pemasaran. Beli. Oh, berarti dia ini ya, bikin ada dua kegiatan usaha ya. Bisa jasa, bisa juga pembelian. Oke, saya langsung ke bulan Juli. Oh, di sini berdasarkan transaksi. Oke, di bulan Juli konsinyasi, pesanan, faktur pajak. Oke. Ini semuanya gitu maksudnya. PPN masukannya, yang jadi PPN masukan cuman itu toh. Ya, oke. Untuk PPh pasal 22 coba dilihat ya Mbak tarifnya ya Mbak. Pasal 22 itu tarifnya berapa? Karena setahu saya tidak 2,5%. Oke, ini nggak masalah sih bikin model kayak gini. Ya, oke, good.
Ini Mbak, sorry salah. Ini tolong ya nilai apa namanya nilai brutonya per bulan itu minimal 200 juta ya. Saya sudah pernah sampaikan di awal pertemuan kita yang setelah UTS. Kalau nilai transaksi itu per bulannya minimal 200 juta itu khusus untuk transaksi penjualan. Ya, baik itu penjualan BKP maupun penjualan JKP-nya ya. Jadi jangan kurang dari itu. Ini oke lah masuk. Kemudian ini belum masuk ya berarti ya. Jadi nanti bisa tolong diganti aja angkanya. Kemudian lagi terakhir punyanya siapa nih? Kelompok 8. Kelompok 8. Aduh, yang mana nih? Nih ya. Oh, ini sudah. Oke, kelompok 8 ini sepertinya jual beli motor ya. Ya, PT Koseki Motor penjualan. Oke, ini dikenakan pajak 0,45%. Ada dasarnya Mbak. Kalau ada dasarnya bisa taruh di sini. Ya, misalnya dasarnya pasal berapa, ayat berapa gitu ya. Karena memang untuk penjualan barang-barang tertentu ada peraturannya dan itu tarif pajaknya itu berbeda dari tarif pajak umum pasal 22. Maka tolong disertakan di sini ya, di kolom sini. Aduh, maaf, saya benar-benar lagi flu. Terus disertakan di sini ditulis berapa besar tarifnya, kemudian dasar hukumnya ya. Kita taruh situ aja tulis. Oke. Mbak, tolong jangan gelap-gelap. Saya nggak bisa, sulit buat bacanya. Aduh ya Allah. Ya, saya kasih ini deh. Oke, beberapa Kawasaki harga per unit, jumlah unit terjual. Nah, ini bagus ya, brutonya tiap bulan berbeda-beda. Oke. Ini PPN-nya berarti PPN keluaran semua ya, karena cuma menjual ya kan. Ya nggak apa-apa. Oke. Ya, intinya ini aja sih saya. Nomor faktur ya, silakan dibuat fakturnya, faktur penjualan berarti ya kalau motor ya. Dan ini karena anggap saja ini penjualan ininya, karena kan biasanya kalau motor kan dijual per individu kan. Jadi nanti seharusnya untuk Kawasaki tipe ini ada 29 faktur. Ya, ini nanti di dunia kerja seperti itu. Kemudian Kawasaki tipe KSR Pro itu ada 14 faktur karena dijual ke 14 orang yang berbeda. Kawasaki ketiga ini ada 26 faktur dan Kawasaki terakhir ini ada 7 faktur. Ya, jadi total fakturnya itu ada 40, 69 dan 7 berarti 73. 77 ya. 76. Ya, nanti silakan dihitung ya. Oke. Jadi seharusnya di sini total ada 76 atau 77 faktur. Tapi karena nanti Anda buatnya terlalu banyak, jadi silakan di sini dikasih ini ya, pembelinya gitu misalnya. Pembeli. Misalnya tuan A, tuan 2, tuan 3, jadi satu atau toko deh, toko ya biasanya. Misalnya toko melati, misalnya ya kan, atau dealer mana
X, Y, Z. Nah, dan disertakan juga karena nanti kita akan membuat e-faktur, kemudian membuat SSP pembayaran PPN, dan ISPT masa PPN form 1111. Nanti di sana harus diketahui NPWP si pembeli ini dan nomor faktur pajaknya ya. Jadi sekalian aja dilengkapi. Jadi ketika Anda membuat tugas minggu depannya bisa lebih mudah gitu ya. Oke, ini oke. Oke, saya sudah selesai. Kalau misalnya ada kelompok yang terlewatkan, saya mohon maaf ya. Misalnya terlewatkan belum saya koreksi, saya mohon maaf. Tapi intinya semua kelompok sama ya. Jadi acuannya adalah kalau ada perusahaan jasa, maka Anda harus menggunakan tarif PPh pasal 23 untuk pemotongan pajak penghasilan atas jasanya. Tapi kalau ada penjualan barang, maka menggunakan tarif di PPh pasal 22 atas penyerahan barang kena pajaknya. Nah, untuk tarif di pasal 23 dan 22 itu silakan Anda buka kembali ke buku karena ada umumnya untuk pasal 23 tarifnya itu 2% dan 15%. Tetapi ada beberapa jenis jasa tertentu yang tarifnya itu berbeda gitu ya. Dan itu diatur dalam peraturan yang lain. Kemudian kalau untuk barang, penyerahan barang kena pajak, tarif umumnya itu adalah 1,5%. Kemudian kalau impor, ketika dia memiliki API, tarif PPh pasal 22 impornya itu 2,5%. Tapi kalau misalnya tidak memiliki API, tarifnya adalah 7,5%. Itu tarif umum ya. Tapi silakan Anda lihat lagi di buku, maksudnya barang yang Anda jual itu dia menggunakan tarif umum atau menggunakan tarif yang diatur di peraturan tertentu gitu ya. Kemudian yang kedua, ketentuannya adalah peredaran bruto per bulan masing-masing perusahaan gitu ya. Per bulannya minimalnya itu 200 juta dan saya minta untuk tiap bulannya fluktuatif ya. Jadi harus bergerak, jangan stabil 200 juta. Dan untuk transaksi penjualannya itu maksimal 6 transaksi. Kalau tiap bulan misalnya ada yang 3, 2, 1, 4, 5, 6 itu nggak apa-apa. Yang penting jangan semuanya satu gitu ya. Meskipun nilai uangnya itu mencukupi lebih dari 200 juta, tapi karena jadi nanti di laporan SPT-nya lucu gitu ya. Jadi tolong untuk transaksi sendiri itu lebih dari maksimal 6 dan tiap bulan juga fluktuatif baik itu jumlahnya maupun nominal brutonya maupun jumlah transaksinya. Kemudian terkait dengan tugas yang akan datang, Anda membuat e-faktur ya, elektronik faktur, kemudian membuat SSP. Jadi SSP ini bentuknya sama seperti yang UTS kemarin ya, yaitu pasal 21 itu sama bentuk SSP-nya, hanya saja untuk uraian pembayarannya itu digunakan untuk pembayaran PPN gitu ya, sesuai dengan hasil perhitungan Anda. Kemudian dan pembuatan SPT masa 11/11 untuk bulan Januari sampai Januari sampai Juni dulu, jadi 6 bulan awal dulu gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan ya, silakan Anda tanya yang masih membuat bingung gitu untuk tugas selanjutnya di WA grup kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak terlalu fit, mungkin suara saya terdengar sengau gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.